Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nama saya Ronaldo dan di video kali ini kita akan belajar dan latihan soal mengenai spektroskopi dan gerak bintang. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mari kita simak materi tentang spektroskopi. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dan energi elektromagnetik. Dalam astronomi, spektroskopi adalah teknik fundamental untuk menganalisis cahaya yang datang dari objek langit, yaitu bintang, galaksi, nebula, dan lain-lain, untuk menentukan sifat-sifat fisiknya. Cahaya ketika dipecah menjadi komponen panjang, gelombangnya atau spektrum, mengungkapkan sidik jari unik dari unsur-unsur kimia dan kondisi fisik materi yang memancarkan atau menyerapnya. Jenis-jenis spektroskopi sendiri, yang pertama ada spektrum kontinu, yaitu terus-menerus yang dihasilkan oleh benda padat, cair, atau gas padat yang sangat panas, seperti inti bintang. Spektrum ini tidak memiliki garis putus-putus dan mencakup semua panjang gelombang dalam rentang tertentu. Contohnya adalah spektrum benda hitam atau black body radiation. Yang kedua ada spektrum emisi atau pancaran, dihasilkan oleh gas panas dan renggang yang bertekanan rendah yang tereksitasi. Atom-atom dalam gas tersebut memancarkan cahaya hanya pada panjang gelombang tertentu yang khas untuk setiap unsur, menghasilkan garis-garis terang atau garis emisi pada latar belakang yang gelap. Yang ketiga ada spektrum absorpsi atau serapan, dihasilkan ketika cahaya kontinu melewati gas dingin dan renggang. Atom-atom dalam gas tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang khas untuk setiap unsur, menghasilkan garis-garis gelap atau garis absorpsi pada latar belakang spektrum kontinu. Sebagian besar spektrum bintang yang kita amati adalah spektrum absorpsi karena cahaya dari inti bintang yang panas melewati atmosfer bintang yang lebih dingin. Spektroskopi adalah alat yang sangat kuat dalam astronomi yang memiliki banyak aplikasi, ya, di antara lain yaitu penentuan komposisi kimia, penentuan suhu, penentuan kerepatan, penentuan kecepatan radial atau efek Doppler, penentuan medan magnet, dan klasifikasi bintang. Persamaan penting yang digunakan dalam spektroskopi, yang pertama ada energi foton, yaitu E sama dengan HV sama dengan HC per lambda, di mana E adalah energi foton, H adalah konstanta Planck, dan V adalah frekuensi, C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang. Yang kedua ada hukum pergeseran Wien, yaitu lambda max sama dengan B per T, di mana lambda max adalah panjang gelombang puncak emisi, B adalah konstanta Wien, dan T adalah suhu mutlak. Lalu selanjutnya ada hukum Stefan Boltzmann, di mana P adalah sigma AT pangkat 4 untuk daya total, atau F sama dengan sigma T pangkat 4 untuk flux permukaan, di mana P adalah daya total yang dipancarkan, F adalah flux energi persatuan luas, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, A adalah luas permukaan, dan T adalah suhu mutlak. Selanjutnya ada rumus Rydberg untuk spektrum hidrogen, yaitu 1 per lambda sama dengan RH dalam kurung 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang foton yang dipancarkan atau diserap, RH adalah konstanta Rydberg, N1 dan N2 adalah bilangan kuantum integer, di mana N2 lebih besar daripada N1. Selanjutnya ada efek Doppler, yaitu ditentukan dalam delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C, atau V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus minus VR per C, di mana delta lambda sama dengan lambda dikurang lambda 0, yaitu pergeseran panjang gelombang, lambda 0 adalah panjang gelombang asli atau diam, VR sama dengan kecepatan radial, C adalah kecepatan cahaya. Tanda positif untuk menjauh atau redshift, dan tanda negatif untuk mendekat atau blue shift. Nah, untuk memperdalam materi ini, mari kita latihan soal terlebih dahulu. Soal pertama. Sebuah bintang memiliki suhu permukaan 5100 Kelvin. Berapakah panjang gelombang puncak emisinya? Nah, jadi diketahui suhu yaitu 5100 Kelvin, konstanta Wien yaitu 2,898 dikali 10 pangkat min 3,
Yang ditanyakan adalah panjang gelombang puncak emisi atau lambda max. Nah, kita menggunakan hukum pergeseran Wien di mana lambda max sama dengan B per T. Nah, di sini kita masukkan saja lambda max sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 per 5100 Kelvin. Lalu kita dapatkan lambda max-nya adalah 5.682 kali 10 pangkat min 7 meter atau 568,2 nanometer. Soal yang kedua, sebuah bintang memiliki suhu permukaan 5.800 Kelvin. Berapakah panjang gelombang puncak emisinya? Nah, jadi diketahui suhunya itu 5.800 Kelvin, lalu kita ketahui juga, seperti yang kita ketahui, konstanta Wien itu ada 2,898 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang puncak emisi atau lambda max, seperti pada soal tadi ya. Nah, jadi kita masukin aja lambda max sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5.800K. Lalu kita dapatkan lambda max-nya adalah 4,997 kali 10 pangkat min 7. Lalu kita dapatkan bahwa lambda max-nya adalah 499,7 nanometer. Lanjut ke soal yang ketiga. Hitung energi satu foton sinar X dengan panjang gelombang 0,1 nanometer. Nah, jadi diketahui panjang gelombang atau lambdanya adalah 0,1 nanometer. Sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 9 meter. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, konstanta Planck atau H-nya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule per second. Kecepatan cahaya itu sama dengan 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi foton atau E. Nah, kita gunakan persamaan E sama dengan Hc per lambda, di mana E sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule per second dikali 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, E sama dengan 1,986 kali 10 pangkat min 25 Joule per meter dibagi 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, kita dapatkan E sama dengan 1,986 kali 10 pangkat min 15 Joule. Lanjut ke soal keempat, garis spektrum hidrogen H alpha, N2 sama dengan 3, N1 sama dengan 2, memiliki panjang gelombang laboratorium 656,3 nanometer. Jika garis ini diamati pada bintang dengan panjang gelombang 656,8 nanometer, apakah bintang tersebut bergerak mendekat atau menjauh? Dan berapa kecepatan radialnya? Nah, diketahui lambda 0 sama dengan 656,3 nanometer, lambda sama dengan 656,8 nanometer, C sama dengan 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya adalah arah gerak dan kecepatan radial atau VR. Nah, jadi pergeseran panjang gelombangnya atau delta lambdanya sama dengan lambda dikurang lambda 0 sama dengan 656,8 dikurang 656,3 sama dengan 0,5 nanometer. Karena delta lambda adalah positif, yaitu lambda lebih dari lambda 0, terjadi pergeseran merah atau redshift, artinya bintang bergerak menjauh. Lanjut kita gunakan efek Doppler, yaitu delta lambda per delta 0 sama dengan VR per C. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 2,285 kali 10 pangkat 5 meter per second atau 228,5 km per second. Nah, lanjut ke soal yang kelima. Berapakah frekuensi foton yang dipancarkan saat elektron hidrogen jatuh dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 2? Gunakan rumus Rydberg dan E sama dengan HV. Nah, diketahui N1 sama dengan 2 dan N2 adalah 4. Lalu konstanta Rydberg itu adalah 1,097 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Kecepatan cahaya seperti yang kita sudah ketahui, yang ditanyakan adalah frekuensi foton atau V-nya. Nah, pertama-tama kita hitung panjang gelombang menggunakan rumus Rydberg. 1 per lambda sama dengan RH dalam kurung 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat.
Kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan 486,1 nanometer. Lalu kita hitung frekuensi menggunakan V sama dengan C per lambda. Lalu kita dapatkan 6,167 kali 10 pangkat 14 Hz atau Hertz. Lalu kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah bintang raksasa memiliki suhu permukaan 3000 Kelvin dan jari-jari 100 kali jari-jari matahari. Jari-jari matahari adalah 6,957 kali 10 pangkat 8 meter. Berapa daya total yang dipancarkan bintang tersebut? Diketahui T sama dengan 3000 Kelvin, R sama dengan 100 kali R matahari, yaitu 6,957 kali 10 pangkat 10 meter. Lalu konstanta Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 W M pangkat min 2 K pangkat min 4. Yang ditanya adalah daya total atau T. Pertama-tama kita hitung luas permukaan bintangnya, yaitu A sama dengan 4 pi R kuadrat, dan kita masukkan sehingga menjadi 6,082 kali 10 pangkat 22 meter kuadrat. Lalu yang kedua, kita hitung daya total menggunakan hukum Stefan Boltzmann, yaitu P sama dengan sigma AT pangkat 4. Kita masukkan dan didapatkan hasil 2,79 kali 10 pangkat 34 W. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah galaksi bergerak menjauh dari bumi dengan kecepatan 6000 km per second. Jika garis spektrum H alpha, yaitu delta 0 sama dengan 656,3 nanometer, diamati dari galaksi ini, berapakah panjang gelombang yang terukur? Diketahui VR-nya sama dengan 6000 km per second atau 6 kali 10 pangkat 6 meter per second. Lambda 0 yang sama dengan 656,3 nanometer. C-nya sama dengan 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang terukur atau lambdanya. Lalu kita gunakan efek Doppler, yaitu delta lambda per delta 0 sama dengan VR per C. Kita masukkan dan didapatkan hasil delta lambda sama dengan 13,13 nanometer. Karena bergerak menjauh, yaitu redshift, lalu kita masukkan saja, yaitu lambda sama dengan lambda 0 tambah delta lambda sama dengan 656,3 tambah 13,13 sama dengan 669,43 nanometer. Lanjut ke soal selanjutnya. Jika flux energi matahari di permukaannya adalah 6,3 kali 10 pangkat 7 W per meter kuadrat, berapakah perkiraan suhu permukaannya? Diketahui fluxnya adalah 6,3 kali 10 pangkat 7 W per meter kuadrat. Lalu kita masukkan konstanta Stefan Boltzmann yang sudah kita ketahui, dan yang ditanya adalah suhunya. Nah, kita menggunakan hukum Stefan Boltzmann, kita ubah rumusnya menjadi T pangkat 4 sama dengan F per sigma, lalu kita masukkan sehingga kita dapatkan nilai T adalah 5776 Kelvin. Soal selanjutnya, berapakah energi dalam EV foton yang dipancarkan dari transisi hidrogen dari N3 ke N1? Diketahui N1 sama dengan 1, lalu N2 sama dengan 3. Lalu kita konstanta Rydberg sudah kita ketahui, konstanta Planck juga sudah kita ketahui dan sudah kita bahas. Kecepatan cahaya juga sudah kita ketahui sebelumnya. Yang ditanyakan adalah E dalam EV. Nah, yang pertama-tama kita hitung panjang gelombang atau lambda menggunakan rumus Rydberg. Kita masukkan rumus Rydberg dan didapatkan hasil 1,025 kali 10 pangkat min 7 meter. Lalu kita hitung energi dalam joule-nya, E sama dengan Hc per lambda, dan didapatkan hasil 1,94 kali 10 pangkat min 18 joule. Lalu kita konversi energi ke EV, di mana energi EV sama dengan E joule dibagi dalam kurung 1,602 kali 10 pangkat min 19 J per EV. Lalu kita masukkan 1,94 kali 10 pangkat min 18 Joule tadi, dan didapatkan hasil 12,11 EV. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 10. Sebuah bintang memiliki panjang gelombang puncak emisi di 500 nanometer. Berapakah perkiraan suhu permukaannya? Nah, diketahui lambda max-nya 500 nanometer, yaitu 5,10 pangkat min 7 meter. Konstanta Wien sudah pernah kita gunakan dan sudah kita ketahui. Lalu suhu yang ditanyakan adalah suhunya. Nah, kita menggunakan hukum pergeseran Wien.
yaitu lambda max sama dengan B per T. Lalu kita yang dicarikan suhunya, maka kita ubah rumusnya jadi T sama dengan B per lambda max. Nah, jadi T sama dengan 5796 Kelvin. Agar pemahaman mengenai materi spektroskopi dan gerak bintang lebih luas, saya sarankan untuk menyimak materi lanjutan ya. Semangat teman-teman!